Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melihat dengan fakta yang jelas mengenai asal-usul bahasa Indonesia melalui beberapa klip video yang akan kami tampilkan. Kami nak disclaimer ya, video ini bukan untuk menimbulkan kebencian antara Malaysia dan Indonesia, tapi sebaliknya, di mana kita akan mempelajari sedikit sejarah lalu melihat titik persamaan dua negara ini dari sudut positif yang akan kami simpulkan di akhir video ini. Jadi dari manakah asal-usul bahasa Indonesia? Dan benarkah Melayu Malaysia adalah Melayu yang paling awal di dunia? Semua ada jawapannya jika korang nonton video ini hingga selesai. Sebelum tu, korang boleh support kami dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa tinggalkan komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, jom kita saksikan bersama. Let's go. Tahukah Anda bahawa bahasa Indonesia adalah bahasa termuda berbanding bahasa Melayu? Bahasa Melayu telah digunakan selama berabad-abad sebagai lingua franca di Nusantara. Sedangkan bahasa Indonesia baru secara rasmi digunakan sebagai bahasa nasional Indonesia pada tahun 1945. Korang patut tahu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tetapi bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan penyesuaian yang membuatnya berbeza dari segi kosakata, tata bahasa, dan pengaruh budaya. Jadi kalau mereka cakap bahasa Melayu adalah dari bahasa Indonesia, sebenarnya itu salah. Malah sebaliknya, bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Jadi kalau kita nak berbicara tentang usia bahasa dalam konteks rasmi, bahasa Indonesia adalah lebih muda dari bahasa Melayu. Oke, faham? Tahu nggak sih kalau bahasa Indonesia itu berakal dari bahasa Melayu? Zaman dulu ratusan suku di Nusantara punya bahasa masing-masing, tapi ada satu bahasa yang menjadi bahasa bersama, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai sama pedagang-pedagang dari Sumatera sampai Maluku. Saking populernya, orang dari suku manapun ngerti sama bahasa ini. Kerajaan besar kayak Sriwijaya udah pakai bahasa Melayu untuk urusan dagang dan juga surat resmi dari abad ke-7. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan sosial dan politik di Indonesia. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia adalah bentuk modern dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia dan bahasa persatuan? Ayo bahas bahasa. Bahasa Indonesia awalnya adalah dialek bahasa Melayu yang kemudian dinamai dan disebut sebagai bahasa Indonesia serta diresmikan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Melayu ini dipilih karena udah jadi lingua franca atau bahasa jembatan bagi orang-orang dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa Melayu juga dipilih karena sederhana dan gak punya tingkatan kesopanan bahasa yang rumit kayak dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya. Meskipun bahasa Jawa punya penutur yang lebih banyak saat itu, bahasa Jawa nggak dipilih jadi bahasa persatuan demi mencegah kecemburuan suku lain, dan karena bahasa Jawa tidak dituturkan oleh suku lain. Jadi sekarang udah tahu kan? Ini dia saya suka. Apa mereka lupa ya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Kepulauan. Bahasa Melayu Kepulauan Riau ni. Nah, ini dia seru-seru ni. Nah, jadi yang memang saya ketahui bahawasanya bahasa Indonesia itu memang berasal juga dari bahasa Melayu. Hati-hati ni. Kerana hal yang macam gini agak sensitif untuk diterima beberapa orang. Tapi percaya atau tidak, kalau ditengok dari sejarahnya, boleh kita searching di Google bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Di situ lengkap dituliskan sejarahnya. Di situ akan lengkap dijelaskan tentang sejarahnya juga. Tapi nanti ni ada pula ni, tak percaya, yang inilah itulah. Pokoknya macam-macam ni nanti ni. Percaya atau tak, coba komen di bawah. Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah niat politik. Itu orang dari beda banget kan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Papua kan beda banget kan. Cuman waktu itu disatukan. Yong itu, Yong Yava, Yong Celebes datang ke Jakarta Kongres Pemuda, itu mereka datang dengan bawa apa? Bahasa Belanda.
bahasa yang digunakan buat ngobrol bahasa Belanda, karena mereka rata-rata orang terdidik kan, kayak kita aja sekarang anak Jaksel kan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris kan. Iya. Nah waktu dulu bahasa Belanda. Nah akhirnya dipilih lah, ini kita nggak mungkin nih, masa kita menggunakan bahasa Belanda, kita mau merdeka kok. Nah akhirnya dicari-cari, akhirnya disepakati lah Melayu. Kenapa nggak bahasa Jawa? Walaupun waktu itu paling banyak adalah perwakilan orang Jawa, karena bahasa Jawa itu ada strata. Nggak sesuai dengan konsep yang mau dibawa, yaitu egaliter. Dalam juga ya, berarti ya pemilihan itu ya. Iya, gila. Karena kan spiritnya persatuan kan. Iya. Indonesian language, it has no owner. You guys may say, what are you talking about? I was reading some articles here and I realized that Indonesian language was created based on Malay, of course, but Indonesian language was created to unite thousands of people and also ethnicities, because Indonesia is a very diverse country, kind of similar to Brazil. So to unify these ethnicities, they created this language based on Malay. So in history, that was used for commerce. So many Indonesians don't realize that they speak a language that was created to promote peace inside the country. And to me, that was a very intelligent decision. This is a very important message from a country. They're telling to the population that choose Indonesian as home, you guys are welcome here. We are a welcoming country, a welcoming people. And that's so wonderful and amazing deal. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan. Bukan macam kita di utara ni tak, dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor, bahasa standard bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Melayu Indonesia ataupun bahasa Indonesia tersendiri ya, kami di Sumatera boleh menerimanya, tapi kebanyakan orang di tempat lain, saya tidak menyebutnya di mana tempat, tapi saya sebut di tempat lain mereka susah untuk menerimanya untuk menerima bahasa Indonesia adalah asalnya daripada bahasa Melayu. Macam saya sebut tadi, bahasa suku di Pulau Jawa adalah bahasa Jawa. Bahasa suku di Maluku adalah bahasa di Maluku lah. Bahasa di Kalimantan, di Sulawesi, Bugis ataupun bahasa Banjar, Kulaan. Kalau bahasa di Sumatera, dia ada banyak bahasa Padang, bahasa Padang Sicek, Siko, kalau dia ada lagi bahasa Batak, Lai, Sinikau, bahasa Karo, saya tak ingat macam mana bahasa Karo. Dulu saya pandai juga sikit-sikit bahasa Karo, tapi sekarang dah lupa. Lepas tu bahasa Aceh. Dia tak ada satu pun di Indonesia yang dinamakan orang berbahasa yang betul-betul bahasa ibundanya adalah bahasa Indonesia. Tidak ada. Ya. Di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa asalnya bahasa Melayu. Bukan Melayu sekarang, bukan bahasa Melayu Malaysia dan bukan bahasa Melayu di Indonesia sekarang. Tetapi bahasa Melayu lama, bahasa buku, bahasa yang kita belajar di sekolah dulu adalah bahasa buku. Bahasa buku, bahasa baku. Dia tidak ada kok kamu sih begini, dia tak ada macam tu. Dia bahasa buku, kenapa kamu begini. Dia tak ada kenapa sih kamu begini, tidak. Dia cuma ada, kalau dalam bahasa buku, kenapa kamu begini. Itu maksudnya asal-asalnya itu bahasa Melayu. Dia lain. Itu yang kita kena faham. So kami di Sumatera sudah lama mengetahuinya. So benda
yang ini yang patut kita terima, hakikatnya inilah yang kita patut terima. Sedangkan di Sumatera banyak tempat-tempat nama asalnya Melayu. Sebagai contoh Bandar Aceh, Bandar itu kalau dalam bahasa Melayunya adalah kota Bandar Aceh. Lepas tu Medan adalah Medan bahasa Melayu maksudnya perkumpulan kota Medan. Medan. Lepas tu Pekanbaru lagi. Apakah wujud perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Sebetulnya yang kita sebut bahasa Indonesia itu kan dirasmikan tanggal 28 Oktober 1928. Itu di Indonesia disebut pengangkatan, diangkat dari sekian bahasa. Indonesia itu punya 700 lebih bahasa, ya kan? Yang kami sebut bahasa-bahasa daerah. Sudah. Nah, dari sekian bahasa itu mesti ada satu bahasa yang mesti jadi bahasa kebangsaan. Jadi standard. Ya. Nah, dari 700-an tadi, rakyat Indonesia pada waktu itu memilih bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu sudah dikenal luas dan sudah dikuasai oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Melayu, tetapi kan orang suku-suku lain juga, suku bangsa etnik lain juga di Indonesia dan menguasai bahasa Melayu. Nah, itulah pilihannya, dan bahasa itu dijadikan bahasa perjuangan untuk kemerdekaan. Nah, jadi kita gunakan bahasa itu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita dapat merdeka itu. Tahukah kamu asal-usul bahasa Indonesia? Ternyata begini loh, bahasa Indonesia adalah identitas kita. Tapi kenapa ya bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa nasional, bukan bahasa daerah lain? Yuk cari tahu jawabannya. Tahukah kamu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak abad ke-7 digunakan sebagai lingua franca di Asia Tenggara. Bahasa ini dianggap sederhana, fleksibel, dan mudah dipelajari oleh berbagai suku bangsa. Momen penting terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928 ketika bahasa Melayu resmi diangkat sebagai simbol persatuan dengan nama bahasa Indonesia. Pemilihannya juga didasarkan pada netralitas karena tidak dominan di wilayah tertentu dan kesederhanaan strukturnya sehingga cocok sebagai bahasa pengantar nasional. Akhirnya, setelah proklamasi kemerdekaan 1945, bahasa Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 36 sebagai bahasa resmi negara. Hingga kini bahasa Indonesia menjadi lambang persatuan dan kebangsaan bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi tapi juga simbol perjuangan. Yuk gunakan dan lestarikan dengan bangga. Kenapa bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu bukan Jawa? Karena bahasa Melayu sudah sejak lama dipakai sebagai bahasa lingua franca di seluruh Nusantara. Bahasa ini lebih sederhana, mudah dipelajari, dan netral, tidak mewakili etnis mayoritas tertentu. Makanya dipilih jadi dasar bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mau ditambah, ada yang protes, itu kan bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Oke. Saya kata betul. Saya sebagai bahasawan dan kita bangsa Indonesia tidak boleh menafikan fakta bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe. Berbicara bahasa Melayu sebagai induk dari bahasa Indonesia, saya tidak perlu untuk mengamini pernyataan Anda. Saya sendiri juga belajar. Saya sendiri juga belajar, dan jadi saya tidak perlu. Di catatan di Dinas Pendidikan itu ada, bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia di bagian pengantarnya itu edisi ketiga itu pun ada, bahwa bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu Riau, sebagian dari Sumatera, dan bahasa Melayu pun digunakan di Kalimantan. Itu yang asli. Apa masalahnya? Jadi begitulah beberapa klip video yang menerangkan asal-usul bahasa Indonesia dan bila bahasa Indonesia dijadikan bahasa kesatuan di Republik Indonesia. Penting untuk kita ketahui bahawa bahasa Melayu telah wujud sejak lebih 1,500 tahun lalu. Dibuktikan melalui penemuan prasasti awal seperti Prasasti Kedukan Bukit,
683 Masehi dan Prasasti Talang Tuwo 684 Masehi di Sumatera. Bahasa ini digunakan oleh kerajaan-kerajaan awal Melayu seperti Sriwijaya yang menjadikannya bahasa pentadbiran, perdagangan dan penyebaran agama. Disebabkan kedudukan strategik Nusantara sebagai laluan perdagangan antarabangsa, bahasa Melayu berkembang pesat dan digunakan oleh pedagang tempatan serta pedagang asing dari Arab, India, China dan Eropah sebagai bahasa perhubungan. Perkembangan ini menyebabkan bahasa Melayu tersebar luas ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Tanah Melayu, Sumatera, Borneo, Jawa, Sulawesi, Kepulauan Riau, Brunei, Selatan Thailand, dan sebahagian Filipina. Sifat bahasa prasasti awal seperti prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi dan prasasti Talang Tuwo 684 Masehi. Di Sumatera, Elayu yang ringkas, mudah dipelajari dan terbuka kepada penyerapan istilah asing menjadikannya bahasa perantara utama di rantau ini selama berabad-abad, jauh sebelum kemunculan negara-negara modern. Dalam konteks Indonesia, realiti sosial yang unik perlu difahami. Indonesia mempunyai ratusan suku bangsa dengan lebih 700 bahasa daerah, masing-masing dengan bahasa dan identiti sendiri. Keadaan ini menjadikan keperluan kepada satu bahasa bersama sangat penting bagi mengelakkan perpecahan dan dominasi satu kaum ke atas kaum lain. Oleh itu, pada tahun 1928, melalui peristiwa Sumpah Pemuda, para pejuang kemerdekaan Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai asas bahasa kebangsaan dan menamakannya Bahasa Indonesia. Pemilihan ini dibuat kerana bahasa Melayu bersifat neutral, telah lama digunakan secara meluas, dan mampu diterima oleh semua suku kaum tanpa menghapuskan bahasa ibunda masing-masing. Kesimpulannya, bahasa Indonesia bukan bahasa yang muncul secara tiba-tiba. Ia lahir daripada bahasa Melayu yang telah berakar sejak ribuan tahun, diperkukuh melalui sejarah perdagangan dan peradaban Nusantara, lalu dimantapkan pada 1928 sebagai alat penyatuan nasional. Bahasa ini menjadi bukti bahawa dalam kepelbagaian ratusan suku dan bahasa, satu bahasa bersama mampu menyatukan bangsa tanpa menghilangkan identiti budaya yang berbeza. Jadi apa yang kami nak tekankan di sini, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu. Cuma saya ingatkan orang Melayu Malaysia supaya jangan nak teroverklaim yang bahasa Melayu dari tanah Melayu. Ini fakta yang salah. Bahasa Melayu adalah bahasa Nusantara yang sudah digunakan sejak berabad lama dengan bukti pememuan prasasti awal seperti Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuwo di Sumatera, Indonesia. Negara Malaysia hanya melalui satu sejarah panjang, lalu menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Malaysia. Sepatutnya Malaysia dan Indonesia harus berbangga kerana bahasa inilah yang mengeratkan silaturahim kedua buah negara dengan berkongsi akar bahasa yang sama. Sebab tu hampir 1,5 juta orang Indonesia suka bekerja di Malaysia disebabkan bahasa yang hampir serupa dengan bahasa kebangsaan Indonesia. So lepas ni kita jangan lagi ribut tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kita adalah sama berkongsi dalam satu sejarah lampau. Kita seharusnya bersyukur dan bersatu seperti yang diajarkan dalam Islam. Jangan kerana hanya membahas asal-usul dan sejarah bahasa, kita terlaka dalam kebencian. Sekarang dah akhir zaman, inilah masanya kita merapatkan saf, menghindar kebencian, menjauhi riak dan kesombongan insya-Allah. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.